Selamat pagi. Saya Paskalia Anggraini Puga, NPM 067, dan rekan saya Nurhayati, NPM 066. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengertian dan instrumen pasar modal. Apa yang akan dibahas? Nah, di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian pasar modal, yang kedua, instrumen pasar modal atau sekuritas, yang ketiga, sekuritas di pasar obligasi, yang keempat, sekuritas di pasar derivatif, dan yang kelima, reksadana. Pengertian pasar modal. Nah, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Di dalam pasar modal ini juga memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas ini disebut bursa efek, di mana bursa efek ini merupakan arti fisik dari pasar modal. Untuk kasus di Indonesia sendiri terdapat 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, di mana pada tahun 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ini bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas atau saham itu merupakan hasil perdagangan saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar perdana. Nah, pasar perdana tempat terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas itu disebut dengan Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas tersebut dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh para investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan di investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas, karena transaksi itu hanya terjadi antar investor, bukan antar atau dengan perusahaan. Meskipun perusahaan tidak memperoleh tambahan dana, tetapi perdagangan pasar sekunder sangat penting untuk menentukan likuiditas sekuritas di pasar perdana. Perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan prospektus yang berisi informasi mengenai perusahaan secara detail, di mana sebelum perusahaan menawarkan saham di pasar perdana, tentunya perusahaan emiten itu akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan mereka secara detail, yang disebut tadi dengan prospektus, di mana prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka investor akan dapat mengetahui prospek perusahaan di masa datang dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Pasar sekunder tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah emiten dijual di pasar perdana. Nah, dengan adanya pasar sekunder ini, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kasus di Indonesia, sekuritas yang diperdagangkan di pasar sekunder adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, dan lain-lain. Perdagangan di pasar sekunder ini dilakukan di 2 jenis pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan, di mana pembeli melakukan penawaran beli dan penjual melakukan penawaran jual pada waktu yang sama. Transaksi antara pembeli dan penjual yang dilakukan di dalam pasar lelang ini menggunakan perantara broker, di mana perantara broker ini yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual. Jadi investor tidak dapat secara langsung melakukan transaksi, tetapi dilakukan melalui perantara broker tersebut. Selanjutnya yaitu pasar negosiasi. Pasar negosiasi terdiri atas jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Di dalam pasar negosiasi ini tidak
ada broker. Namun dalam pasar negosiasi ini ada dealer yang mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena sekuritas yang diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan return dari selisih harga jual beli yang dilakukannya. Di Indonesia sendiri, perdagangan efek melalui pasar negosiasi melibatkan proses tawar-menawar secara langsung antara anggota bursa dan atau nasabah dengan anggota bursa. Jadi perdagangan di pasar negosiasi ini tidak membutuhkan tempat fisik dan organisasi formal. Selain itu juga, di dalam pasar negosiasi, pembeli dan penjual yang melakukan transaksi dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lainnya melalui suatu jaringan komunikasi. Sehingga harga yang terjadi merupakan memang harga hasil negosiasi antara pembeli dan penjual secara langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu ada instrumen pasar modal. Sekuritas atau juga disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Di sini terdapat Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mendefinisikan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi, kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sekuritas ini diperdagangkan di pasar finansial, di mana pasar finansial ini terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Pasar uang merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun oleh pemerintah. Di dalam pasar uang ini, sekuritas yang diperjualbelikan yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, commercial paper, dan lain-lain. Kalau di pasar modal ini adalah pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik itu berbentuk utang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Sekuritas jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia itu sendiri ada saham biasa dan saham preferen, obligasi korporasi dan obligasi konversi, dan lain-lain. Kemudian sekuritas di pasar modal ini mempunyai karakteristik berjatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kalau di pasar uang, sekuritasnya jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Kemudian di sini ada gambar 2.1 yaitu bagan yang memperlihatkan jenis sekuritas di pasar modal Indonesia yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Di mana yang pertama yaitu sekuritas yang diperdagangkan di pasar yang bersifat ekuitas. Itu ada saham biasa, saham preferen, bukti right, waran. Sedangkan sekuritas di pasar obligasi ada obligasi dan sukuk pemerintah. Kemudian obligasi korporasi, sukuk dan ebak. Dan untuk sekuritas di pasar derivatif itu ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kemudian yang keempat itu adalah reksadana. Saham biasa. Saham biasa ini menyatakan kepemilikan suatu perusahaan atau sebuah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai ilustrasi, apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka investor tersebut memiliki 1% perusahaan tersebut. Sebagai pemegang saham biasanya mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham biasa ini juga memiliki karakteristik lain yaitu tidak berjatuh tempo dan tidak bernilai nominal.
Pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya, maka sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dividen. Di Indonesia, keputusan pembagian dividen itu harus memperoleh persetujuan dalam RUPS. Perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek juga sering memberikan saham bonus. Saham bonus ini yang dimaksudkan adalah saham baru yang diberikan kepada pemegang saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Selanjutnya juga perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Nah, jenis dividen ini disebut dengan dividen saham. Bedanya saham bonus ini dengan dividen saham yaitu di mana dividen saham ini berasal dari laba perusahaan. Pada umumnya juga, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah atau bisa disebut dengan dividen tunai. Di sini ada tabel 2.1 itu terkait pembayaran dividen PT Astra International Tbk. Di mana pada tahun 2006 semester 1 cash dividennya 340, sedangkan untuk kumdet di mana kumdet ini sendiri adalah tanggal terakhir di mana saham diperdagangkan masih memperoleh hak atas dividen, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dan waran. Bisa juga disebut sebagai tanggal deklarasi atau tanggal disetujuinya pembayaran dividen oleh Dewan Direksi. Kemudian pada tanggal 16 Juni itu ex-date, di mana ex-date ini adalah istilah pembayaran dividen di mana investor yang membeli saham pada hari itu tidak berhak mendapatkan dividen. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni di recording date, di mana recording date ini adalah tanggal terakhir dari pendaftaran atas pemilikan saham dan daftar pemegang saham perusahaan. Yang biasanya pendaftaran ini berhubungan dengan pembagian dividen, rek issue, pemberian saham bonus atau dividen saham, dan hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Disebut juga sebagai tanggal pencatatan, yaitu tanggal di mana pendaftaran penerima dividen ditutup, dan hanya pemegang saham yang terdaftar pada tanggal ini dan yang berhak untuk menerima dividen. Dan pada tanggal 4 Juli itu pada payment date, di mana payment date ini adalah tanggal pembayaran yang merupakan tanggal di mana dividen yang telah dideklarasikan akan dibayarkan. Jadi pada tahun 2006 di semester 1 sampai pada tahun 2014 di semester 1 dan 2 sama halnya tadi yang saya jelaskan mengenai pembayaran dividen PT Astra International Tbk. Nominal saham dan aktivitas perdagangan. Nominal saham. Harga satu saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu perdagangannya. Nah, dalam rangka mengantisipasi perkembangan industri pasar modal yang dinamis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas, Bapepam LK telah mengeluarkan surat keputusan nomor Kep 179/BL/2008 yaitu tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, di mana salah satu pokok yang diatur dalam peraturan tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Aktivitas perdagangan. Nah, selain harga, indikator yang menarik perhatian investor dalam perdagangan saham adalah aktivitas perdagangan, karena semakin tinggi aktivitasnya, semakin bagus kinerja saham. Jadi, indikator aktivitas perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode waktu tertentu.
Selanjutnya di sini ada saham preferen. Saham preferen ini adalah satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa, di mana dividen dalam saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Saham preferen ini memiliki karakteristik gabungan atau hybrid antara saham biasa dan obligasi, di mana saham preferen yang serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Kemudian di sisi lain saham preferen ini serupa dengan obligasi karena merupakan sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap dari dividen tetapnya. Kalau di pasar modal Indonesia sendiri saham preferen ini tidak begitu populer. Selanjutnya bukti RAIC. Bukti RAIC merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti RAIC ini diterbitkan melalui penawaran umum terbatas atau RAIC issue, di mana keputusan penawaran umum terbatas ini ditetapkan dalam RUPS. Bukti RAIC ini dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu perdagangan yang terbatas. Periode waktu perdagangan yang sangat terbatas di mana dalam bukti RAIC ini waktu periode perdagangannya itu sangat singkat, hanya beberapa minggu. Jadi selama periode waktu terbatas yang disebut periode pelaksanaan, pemegang RAIC berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti RAIC akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, bagaimana sih investor menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti RAIC tersebut? Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Keputusan perusahaan menjual waran ditetapkan pada waktu RUPS. Waran ini berbeda dengan RAIC issue, di mana waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lainnya, misalnya obligasi atau saham. Tidak juga seperti bukti RAIC. Jadi waran ini memiliki periode perdagangan jangka panjang, umumnya yaitu 3-5 tahun, berbeda dengan RAIC issue yang hanya memiliki periode perdagangan hanya beberapa minggu saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia. Itu ada obligasi negara dan obligasi korporasi. Obligasi dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang, di mana obligasi ini adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan, atau sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dan penerbitnya sebagai peminjam dana, di mana penerbit obligasi ini memiliki kewajiban kepada pemegangnya untuk membayar bunga secara reguler sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta melunasi kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi dibedakan menurut siapa penerbitnya, yaitu ada obligasi negara dan obligasi korporasi. Jadi di dalam sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia itu tadi terdapat 3 ya. Ada obligasi korporasi, obligasi negara, dan obligasi konversi. Namun kalau obligasi ini dibedakan menurut dari penerbitnya. Jadi kalau untuk obligasi negara ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana
Obligasi negara yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu meliputi obligasi negara, seri fixed rate, seri variable rate, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu obligasi korporasi atau obligasi perusahaan, di mana obligasi korporasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Jadi yang ditawarkan di dalam obligasi korporasi ini itu dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang dolar Amerika. Di dalam obligasi korporasi, perusahaan dapat menerbitkan tidak hanya satu macam obligasi pada satu waktu yang sama, tetapi dapat beberapa obligasi dengan persyaratan yang berbeda. Nah, begitu juga dengan pemerintah Republik Indonesia. Mereka juga dapat menerbitkan tidak hanya satu macam obligasi. Obligasi korporasi maupun obligasi negara ini memiliki 3 karakteristik, yaitu nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Nilai nominal atau nilai pari. Ini menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Sebagai contoh di obligasi korporasi ini ada obligasi Adira Dinamika Multifinance 2 tahun 2014 seri A diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan jumlah nominal yaitu 607 miliar rupiah. Sedangkan kalau untuk contoh obligasi negara yaitu obligasi negara tahun 2014 dengan seri ORI 011 diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah nominal 21,215 triliun. Karakteristik yang kedua yaitu kupon. Kupon merupakan bunga yang dibayarkan secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya, di mana kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal yang dibayarkan pada interval waktu tertentu. Kalau di pasar modal Indonesia, pembayaran bunga kupon obligasi ini biasanya ditetapkan 3 bulanan atau setengah tahunan. Sedangkan kalau di obligasi negara umumnya membayar kupon itu setengah tahunan. Selanjutnya untuk karakteristik yang ketiga yaitu jatuh tempo. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar dengan nilai nominalnya. Jadi tanggal jatuh tempo tiap obligasi bervariasi dari 1 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Untuk contoh obligasi korporasi ini di sini ada obligasi Adira Dinamika Multifinance 2 tahun 2006 seri A berjatuh tempo tanggal 8 Juni 2009. Karena diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2006, maka periode jatuh temponya adalah 3 tahun. Namun jika sekarang adalah awal Juni 2007, maka jatuh tempo masih 2 tahun mendatang. Sedangkan untuk contoh lainnya yaitu obligasi negara. Obligasi negara tahun 2006 seri FR 0033 berjatuh tempo tanggal 15 Maret 2013. Karena diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2006, maka periode jatuh temponya adalah 7 tahun. Namun jika sekarang adalah awal Juni 2007, maka jatuh tempo masih 6 tahun mendatang. Selanjutnya, masih dalam konteks sekuritas di pasar obligasi, ada lembaga pemeringkat obligasi. Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi di obligasi, investor perlu mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkan. Untuk menaksir atau memperkirakan besarnya resiko yang mungkin dapat dialami oleh investor di masa mendatang jika memilih obligasi tersebut. Investor dapat menggunakan informasi peringkat tiap obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat obligasi. Di Indonesia sendiri, ada 6 organisasi pemeringkat obligasi yang diakui oleh Bank Indonesia. 3 diantaranya merupakan lembaga pemeringkat domestik, yaitu PT Peringkat Efek Indonesia atau Pevindo, Fitch Indonesia, dan ICERA Indonesia. Dan 3 lembaga pemeringkat internasional yaitu Standard & Poor's, Moody Investor Service, dan Fitch Rating. Contoh peringkat obligasi yang ditetapkan oleh PT Peringkat Efek Indonesia
dari ID AAA yang artinya obligasi tersebut sangat istimewa atau superior sampai dengan ID D yang artinya obligasi tersebut gagal bayar. Obligasi konversi. Obligasi konversi sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan obligasi biasa, yang memiliki nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Namun, yang membedakan antara obligasi biasa dengan obligasi konversi adalah obligasi konversi dapat ditukar dengan saham biasa, yang mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Setiap obligasi konversi dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Obligasi dengan waran. Obligasi dengan waran termasuk dalam obligasi konversi. Waran memberikan hak kepada pemilik obligasi untuk membeli saham penerbit dalam tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dalam saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Artinya, sekuritas derivatif ini ada bukan dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Aset derivatif menyatakan klaim terhadap aset finansial seperti saham dan obligasi atau terhadap harga di masa mendatang dari aset real. Dalam sekuritas derivatif ada dua, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka ini dapat diperjualbelikan dan kontrak opsi dapat diperdagangkan. Yang pertama, kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini dan mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang. Kontrak berjangka menetapkan harga mendatang pada suatu aset, sementara tidak ada perpindahan uang pada hari di mana harga suatu aset tersebut ditetapkan. Contohnya, jika kita ingin membeli motor 3 bulan yang akan mendatang dan kita melakukan kontrak atau perjanjian dengan penjual motor tersebut dan menetapkan harga 13 juta untuk motor tersebut di 3 bulan mendatang. Itu artinya kita telah melakukan kontrak berjangka. Kontrak berjangka sendiri merupakan tanda bahwa kita telah mengunci harga pada bulan yang akan datang ketika kita akan membeli produk. Selain kita dapat terus meneruskan kontrak yang telah kita buat, kontrak berjangka juga dapat diperjualbelikan kepada orang lain. Misalnya ketika pada bulan kedua kita memutuskan untuk tidak meneruskan kontrak, artinya kita tidak jadi membeli motor tersebut dari penjual. Kita dapat menjual atau menawarkan kontrak berjangka yang kita buat kepada orang lain. Dan hal ini dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian bagi kita apabila harga dari produk tersebut berubah. Kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu dan selama waktu tertentu. Sebenarnya, opsi ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya kita berniat untuk membeli sebuah laptop bekas, dan kita melakukan kesepakatan dengan penjual laptop tersebut dan menyepakati atau menetapkan bahwa harga laptop tersebut adalah 2 juta dan kita memberi uang sebagai tanda kesepakatan 200.000 kepada penjual laptop bahwa kita telah melakukan kesepakatan dengannya dan kita akan membayar penuh harga laptop tersebut yaitu 1.800.000 pada 2 bulan mendatang. Artinya, kita telah melakukan kontrak opsi. Kontrak opsi ini juga dapat dihentikan. Misalnya kita tidak jadi membeli laptop tersebut, maka kita dapat
memberhentikan kontrak, namun kita kehilangan uang yang telah disetorkan sebagai tanda kesepakatan, yaitu uang 200.000 tadi. Perbedaan dari kontrak berjangka dan kontrak opsi yaitu yang pertama, pada kontrak berjangka, pembeli diwajibkan atau harus membeli aset pada harga yang telah ditetapkan, dan penjual juga diharuskan untuk menjual pada harga yang telah ditetapkan. Sementara pada kontrak opsi, pemilik tidak diharuskan untuk membeli, tapi dia memiliki hak untuk membeli produk tersebut. Dan perbedaan kedua adalah, ketika seseorang membeli kontrak berjangka, dia tidak akan membayar sejumlah uang, dan penjual juga tidak akan menerima sebuah uang dari pembeli produk tersebut. Sementara dalam kontrak opsi, pembeli akan membayar premi dan penjual akan menerima premi tersebut. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Reksadana merupakan sekumpulan dari instrumen pasar modal yang dikelola oleh perusahaan investasi dan nantinya dapat dibeli oleh para investor. Berdasarkan bentuk hukum, reksadana dibedakan menjadi reksadana perseroan dan reksadana investasi kolektif. Dengan bentuk perseroan, perusahaan yang menerbitkan reksadana menghimpun dana investor dengan menjual saham reksadana yang selanjutnya diinvestasikan kepada berbagai jenis sekuritas di pasar modal maupun di pasar uang. Di Indonesia sendiri, reksadana perseroan dikelompokkan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka, di mana investor tidak hanya dapat membeli saham, tetapi juga dapat menjual kembali kepada perusahaan penerbit, dan reksadana tertutup, yang artinya investor tersebut tidak dapat menjual kembali saham reksadananya kepada perusahaan penerbit, namun dapat memperdagangkannya di bursa efek. Sementara, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mewakili investor, yang memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan kepada bank untuk melaksanakan penitipan kolektif. Jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana berdasarkan jenis investasi ada 5. Yang pertama, reksadana pasar uang, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dana khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham, yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Yang keempat ada reksadana campuran, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dana pada berbagai jenis sekuritas berbeda, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Dan yang kelima, reksadana terproteksi, yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Investor membeli reksadana dari sebuah perusahaan pada harga per saham atau per unit penyertaan yang nilainya tergantung pada besarnya nilai aktiva bersih atau NAB per unit, yang dihitung dengan cara membagi nilai aktiva bersih dengan jumlah saham atau unit beredar. Contohnya, pada bulan Desember tahun 2000, reksadana PT Sinarmas kepada masyarakat sebanyak 500 juta unit penyertaan pada harga Rp1.000 per unit, sehingga NAB per unit reksadana dihitung senilai Rp1.540.
return dan resiko investasi. Pada dasarnya, investor membeli sekuritas dengan mengharapkan adanya return atau pengembalian dan imbalan atas investasi yang dilakukan. Setiap investor pasti menginginkan keuntungan dari pembelian instrumen-instrumen pasar modal, misalnya saham dan obligasi. Pada saat melakukan investasi, bukan hanya memperhatikan tingkat pengembaliannya, tetapi juga risiko. Yang pertama, menghitung return. Return adalah keuntungan atau kerugian dari investasi yang dilakukan oleh seseorang yang membeli aset finansial. Total return memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu tunai apapun yang diterima ketika mempunyai investasi, dan yang kedua, nilai aset yang dibeli mungkin berubah, yang berarti ada capital gain atau capital loss. Informasi mengenai return lebih sering dinyatakan dalam persentase daripada unit mata uang rupiah, karena perhitungannya tidak lagi tergantung pada berapa banyak rupiah yang diinvestasikan. Cara untuk menghitung dividend yield adalah dengan membagi dividen selama 1 tahun T dengan harga saham per lembar pada akhir tahun T. Contohnya, jika saham atau dividen selama 1 tahun suatu perusahaan adalah Rp50 dan harga saham per lembar pada akhir tahun adalah Rp1.000, maka dividen yield dari perusahaan itu adalah 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa untuk setiap rupiah yang diinvestasikan, investor menerima dividen sebesar Rp0,05. Komponen kedua dari return adalah capital gain, yang apabila dinyatakan dalam persentase, dihitung sebagai perubahan harga selama setahun dibagi harga awal tahun. Capital gain adalah harga pada akhir tahun dikurangi harga pada awal tahun dibagi dengan harga pada awal tahun. Total return didapat dari yield ditambah capital gain atau yield ditambah perubahan harga. Sehingga total return adalah aliran kas selama periode ditambah perubahan harga selama periode dibagi dengan harga pada awal periode. Menghitung resiko. Resiko sering diasosiasikan dengan variabilitas atau dispersi. Jika return suatu aset tidak mempunyai variabilitas, maka aset dikatakan tidak memiliki resiko. Semakin besar variabilitas return suatu aset, maka semakin besar kemungkinan return berbeda dari hasil yang diharapkan. Contoh untuk menghitung variabilitas return historis. Dalam tabel itu terdapat sekuritas BBAA dan sekuritas KKSS pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Rata-rata return dari sekuritas BBAA adalah 11%, dan rata-rata return sekuritas dari KKSS adalah 11% juga. Pada tahun 2011 sampai 2015, return dari sekuritas KKSS tetap, sehingga return KKSS jika dibandingkan dengan return aktual BBAA lebih besar penyimpangannya. Pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah varian dan defisiasi standar. Cara untuk menghitung varians adalah dengan pada tabel tersebut ada sekuritas BBAA yang didapatkan bahwa variansnya adalah 369,5% kuadrat dan sekuritas KKSS adalah 0% kuadrat. Akar pangkat 2 dari varians adalah defisiasi standar yang dihitung dengan
Yang pertama, sekuritas BPAA mendapatkan defisiasi standar sebesar 19,22%, sementara sekuritas KKSS adalah 0%. Kedua sekuritas memberikan rata-rata returnnya sama, yaitu 11%, namun varian dan defisiasi standar berbeda, yaitu sekuritas BBAA lebih besar dibandingkan dengan sekuritas KKSS. Ini memperlihatkan bahwa semakin besar nilai varian atau defisiasi standar, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya. Catatan historis. Historis mengenai return dan risiko dibuat dari hari ke hari dalam pasar. Catatan historis memberikan banyak pelajaran pengalaman bagi para investor. Kasus terkait dengan materi yaitu kondisi pasar belum stabil, rencana IPO 6 calon emiten tetap berlanjut. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI melansir minat perusahaan untuk menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering masih ada kendati pasar modal tengah volatil. Kita tahu bahwa saat ini pasar modal kita sedang bergejolak dan keadaan ekonomi di Indonesia sendiri masih belum stabil. Namun, BEI melansir atau menunjukkan bahwa minat perusahaan untuk menggelar penawaran umum perdana masih dapat berjalan. Berdasarkan data per 21 September, terdapat 6 perusahaan dalam pipeline bursa yang akan go publik menjelang akhir tahun, yang berasal dari sektor properti, real estate, konstruksi bangunan, sektor perdagangan, jasa investasi, sektor aneka industri, dan sektor pertanian. Direktur penilaian mengatakan bahwa kami percaya perilaku bisnis memiliki minat dan harapan besar untuk tumbuh bersama di pasar modal Indonesia, sehingga masih akan banyak pelaku bisnis yang akan memanfaatkan pasar modal untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Pasar modal ada bagi perusahaan untuk berinvestasi, dan nantinya ini juga akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia, sehingga pasar modal dan instrumen-instrumen pasar modal berperan penting pada perekonomian Indonesia dan pemajuan pertumbuhan bagi perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai materi pengertian dan instrumen pasar modal. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun hal lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.